Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di modul pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, saya Hesti Zaskia sebagai moderator yang akan memandu jalannya video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman kita yaitu Neza Pratama Putri dan Febianti akan membahas materi pendekatan CBT dan REBT dalam bimbingan dan konseling kelompok. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Selamat menyimak dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bantuan yang dilakukan dalam suasana kelompok. Di sini, anggota kelompok saling berbagi pengalaman, bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial mereka. Berikutnya ada pengertian CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, CBT adalah terapi yang berfokus pada cara berpikir seseorang. Ide sederhananya itu pikiran kita mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Kalau pikiran kita negatif, perilaku kita pun cenderung bermasalah. Maka CBT berusaha mengubah pola pikir negatif itu menjadi lebih sehat dan adaptif. CBT bersifat terstruktur, artinya ada tahap yang jelas. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua ada tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahapan terakhir. Berikutnya ada pengertian REBT atau Rational Emotive Behavioral. REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Konsepnya adalah masalah emosi seseorang bukan berasal dari kejadian di luar dirinya, melainkan dari keyakinan irasional. Nah, keyakinan irasional ini adalah pikiran kita yang tidak masuk akal. Nah, berikutnya REBT itu menggunakan model ABCDE sebagai alat terapinya. A sendiri itu activating event atau peristiwa pemicu. Ada B itu belief, keyakinan tentang peristiwa itu. Ada C konsekuensi atau akibat emosi atau perilaku. Ada D disputing atau menentang keyakinan irasional. Ada E efek, jadi efeknya pikiran atau perilaku baru yang irasional. Nah, berikutnya konsep dasar CBT dan RBT. CBT sendiri memiliki 5 konsep. Yang pertama, pikiran mempengaruhi perilaku. Yang kedua, fokus pada kondisi saat ini. Yang ketiga, mengubah pola pikir negatif. Yang keempat, bersifat struktur dan sistematis. Yang kelima, memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal. Yang kedua, kerja. Dan yang ketiga, tahapan akhir. Nah, REBT sendiri memiliki konsep dasar 4 konsep dasarnya. Nah, yang pertama itu emosi, perilaku, dan pikiran itu saling berkaitan. Yang kedua, masalah berasal dari keyakinan irasional atau pikiran kita tadi yang tidak masuk akal kita. Yang ketiga, ada tujuannya tuh berpikir rasional. Dan yang terakhir, model ABCDE adalah sebagai dasar terapinya. Baik, selanjutnya ada teknik-teknik dari CBT dan REBT. Itu diterapkan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kalau dari sisi CBT, teknik yang dipakai itu cukup banyak dan sifatnya praktis banget. Salah satu yang paling utama itu cognitive restructuring, yaitu teknik buat ngebantu individu mengenali pikiran negatif yang sering muncul secara otomatis. Terus diuji kebenarannya dan akhirnya diganti dengan pikiran yang lebih realistis. Prosesnya biasanya dimulai dari nyadar dulu pikiran negatifnya, terus dicek buktinya, lalu dicari alternatif pikiran yang lebih masuk akal. Sampai akhirnya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga teknik top record atau catatan pikiran, di mana konselor diminta mencatat situasi, pikiran, dan perasaan yang mereka alami. Ini tujuannya biar mereka lebih sadar sama pola pikir mereka sendiri. Dalam bimbingan kelompok, biasanya catatan ini dibahas bareng-bareng. Jadi anggota kelompok bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Terus ada behavioral activation yang fokusnya ke perilaku. Jadi kalau seseorang lagi ngerasa down atau cemas, dia justru didorong buat tetap melakukan aktivitas yang positif secara bertahap.
Mulainya dari aktivitas kecil dulu, lalu meningkat pelan-pelan. Nah, ini penting karena seringkali orang yang lagi bermasalah malah menarik diri. Padahal itu justru bikin kondisi makin buruk. Nah, ada juga teknik exposure terapi, yaitu menghadapkan konseli secara bertahap ke hal-hal yang mereka takuti, tapi dalam kondisi yang aman ya. Misalnya, yang takut ngomong di depan umum, itu dilatih mulai dari kelompok kecil dulu. Tujuannya supaya rasa takutnya berkurang secara alami. Selain itu, ada problem solving training, yaitu melatih konseli buat menyelesaikan masalah secara sistematis. Mulai dari memahami masalah, mencari berbagai solusi, memilih yang paling tepat, sampai mengevaluasi hasilnya. Dalam kelompok ini, jadilah lebih efektif karena banyaknya sudut pandang yang muncul. CBT juga pakai teknik relaksasi seperti latihan napas atau mindfulness buat bantu ngurangin kecemasan fisik. Lalu ada juga homework, tugas rumah, yang tujuannya biar konseli tetap latihan di luar sesi konseling. Jadi perubahan nggak cuma terjadi pas di ruang konseli saja. Nah, selain itu ada role playing, di mana konseli latihan langsung menghadapi situasi tertentu dalam bentuk simulasi, dan stress inoculation training, yaitu latihan buat menghadapi stres sebelum benar-benar terjadi. Nah, kalau dari sisi REBT ini, tekniknya juga fokus ke pikiran, tapi lebih langsung nembak ke keyakinan yang irasional. Teknik paling utama itu disputing irrational beliefs, yaitu proses mendebat atau menantang pikiran yang enggak rasional, baik secara logika, bukti nyata, maupun manfaatnya. Jadi konseli diajak mikir, kayak, bener gak sih pikiran gue nih? Selain itu, ada namanya rational emotive imagery, di mana konseli diminta membayangkan situasi yang bikin cemas, terus belajar mengubah emosinya jadi lebih sehat tanpa mengubah situasinya. Jadi yang diubah itu cara meresponnya. RIBT ini juga pakai role playing, tapi lebih fokus ke situasi sosial, supaya konseli bisa sadar sama keyakinan irasional yang muncul saat berinteraksi, lalu latihan respon yang lebih rasional. Ada juga teknik yang cukup unik, yaitu shame attacking exercise, di mana konseli sengaja melakukan hal yang sedikit memalukan tapi aman, supaya mereka sadar kalau penilaian orang lain itu enggak seburuk yang mereka bayangkan. Selain itu, ada forceful coping statement, yaitu mengulang-ulang kalimat positif yang kuat untuk menggantikan pikiran negatif. Lalu ada juga biblioterapi, yaitu belajar lewat bacaan tentang REBT, biar pemahaman makin mendalam. REBT ini juga kadang pakai humor dalam proses konseling, supaya konseli bisa melihat pikiran irasionalnya dari sudut pandang yang lebih santai. Terakhir ada reframing, yaitu membantu konseli melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang lebih positif dan rasional. Intinya, baik CBT maupun REBT sama-sama punya teknik yang bisa diterapkan dalam bimbingan kelompok. Bedanya, CBT lebih fokus ke perubahan pola pikir dan perilaku secara bertahap dan terstruktur. Sedangkan REBT ini lebih langsung menantang keyakinan irasional biar cepat berubah lebih rasional. Selanjutnya, pembahasan kelebihan dan kekurangan CBT dan REBT. Pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT memiliki beberapa kelebihan yang cukup membantu dalam proses konseling. CBT mampu melatih seseorang untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan rasional sehingga berdampak pada perilaku dan emosi yang lebih baik. Selain itu, pendekatan ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk memulai memberikan perubahan karena sudah melalui analisis yang jelas terhadap kondisi konseli. CBT ini juga menekankan pada self-counseling
sehingga individu bisa belajar mengelola dirinya sendiri dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Dalam prosesnya, baik konselor maupun konseli sama-sama aktif, sehingga tujuan konseling bisa lebih mudah tercapai. CBT juga membantu meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, serta sikap asertif, dan mendukung individu dalam mengelola emosi serta menyelesaikan masalah secara lebih rasional. Namun, CBT juga memiliki kekurangan, seperti proses yang terkadang dirasa lama bagi konseli yang menginginkan hasil instan, metode yang cukup rumit untuk masalah yang kompleks, serta bisa terasa membosankan karena perubahan terjadi secara bertahap. Selain itu, CBT kurang menggali pengalaman masa lalu secara mendalam, membutuhkan komitmen yang tinggi, dan efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi serta kesiapan individu. Sementara itu, pendekatan rasional emotif behavioral therapy atau REBT juga memiliki kelebihan yang tidak kalah penting. REBT tergolong jelas, mudah dipahami, dan efektif sehingga konseli biasanya tidak mengalami banyak kesulitan dalam mengikuti prosesnya. Pendekatan ini juga fleksibel karena bisa dikombinasikan dengan teknik lain, serta relatif singkat dan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh konseli. REBT didukung oleh banyak literatur yang memudahkan proses pembelajaran, terus berkembang dari waktu ke waktu, dan terbukti efektif dalam menangani gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Meskipun demikian, REBT juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kurang efektif untuk individu dengan gangguan mental berat, terlalu melekat pada tokoh pencetusnya yaitu Albert Ellis, serta pendekatannya yang cenderung langsung dan konfrontatif sehingga berpotensi membuat konselor terlihat terlalu keras. Selain itu, fokus REBT pada perubahan pola pikir tidak selalu menjadi cara paling mudah untuk mengubah kondisi emosional seseorang. Nah, kesimpulannya, pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT dan rasional emotif behavioral therapy atau REBT merupakan metode yang efektif dalam konseling kelompok karena sama-sama berfokus pada perubahan pola pikir yang memengaruhi emosi dan perilaku individu. CBT menekankan pada restrukturisasi pikiran negatif menjadi lebih adaptif, sedangkan REBT berfokus pada mengubah keyakinan irasional menjadi rasional. Dalam dinamika kelompok, kedua pendekatan ini semakin optimal karena adanya dukungan, interaksi, dan umpan balik antar anggota. Dengan demikian, CBT dan REBT dapat membantu individu mengatasi masalah secara lebih efektif serta mengembangkan perilaku yang lebih positif. Baik teman-teman, demikian materi yang bisa kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata atau penyampaian, serta terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman dalam mengikuti modul pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.